Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naden Metrautandi, NPM A1 A021 101, kelas 1C, dosen pengampu, Bapak Dr. Muhammad Kristiawan, MPD. Di sini saya akan menjelaskan tentang hakikat manusia dan hakikat pendidikan. Yang pertama, pengertian hakikat manusia. Hakikat manusia adalah makhluk yang memiliki tenaga dalam yang dapat menggerakkan hidupnya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Individu yang memiliki sifat rasional yang bertanggung jawab atas tingkah laku intelektual dan sosial. Selanjutnya, aspek-aspek hakikat manusia. Yang pertama, manusia sebagai makhluk Tuhan. Manusia adalah makhluk yang paling sempurna yang pernah diciptakan oleh Tuhan. Kesempurnaan yang dimiliki oleh manusia merupakan suatu konsekuensi, fungsi, dan tugas mereka sebagai khalifah di muka bumi ini. Kitab suci menerangkan bahwa manusia berasal dari tanah dengan mempergunakan bermacam-macam istilah seperti turab, yen, sarsam, dan sualala. Yang kedua, manusia sebagai kesatuan badan roh. Para filsuf berpendapat yang berkenaan dengan struktur metafisik manusia. Terdapat 4 paham mengenai jawaban atas permasalahan tersebut, yaitu materialisme, idealisme, dualisme, dan paham yang mengatakan bahwa manusia adalah kesatuan badan roh. Yang ketiga, manusia sebagai makhluk individu. Manusia sebagai makhluk individu atau sebagai pribadi merupakan kenyataan yang paling real dalam kesadaran manusia. Sebagai individu, manusia adalah satu kesatuan yang tak dapat dibagi. Memiliki perbedaan dengan manusia yang lainnya sehingga bersifat unik dan merupakan subjek yang otonom. Yang keempat, manusia sebagai makhluk sosial. Dalam hidup bersama dengan sesamanya atau bermasyarakat, setiap individu menempati kedudukan atau status tertentu. Yang kelima, manusia sebagai makhluk berbudaya. Manusia memiliki inisiatif dan kreatif dalam menciptakan kebudayaan, hidup berbudaya, dan membudaya. Yang keenam, manusia sebagai makhluk susila. Menurut Immanuel Kant, manusia memiliki aspek kesusilaan karena pada manusia terdapat rasio praktis yang memberikan perintah mutlak atau kategorikal imperatif. Yang ketujuh, manusia sebagai makhluk beragama. Aspek keberagamaan merupakan salah satu karakteristik esensial eksistensi manusia yang terungkap dalam bentuk pengakuan atau keyakinan akan kebenaran suatu agama yang diwujudkan dalam sikap dan perilaku. Selanjutnya, pengertian hakikat pendidikan. Hakikat pendidikan adalah proses pembelajaran sebagai upaya untuk mengembangkan aktivitas dan nilai peserta didik dengan interaksi yang menghasilkan pengalaman. Selanjutnya, beberapa asumsi dasar yang berkaitan dengan hakikat pendidikan. Yang pertama, pendidikan merupakan proses interaksi manusia yang ditandai oleh keseimbangan antara kedaulatan subjek didik dengan kewibawaan pendidik. Yang kedua, pendidikan merupakan usaha penyiapan subjek didik menghadapi lingkungan hidup yang mengalami perubahan yang semakin pesat. Yang ketiga, pendidikan meningkatkan kualitas kehidupan seutuhnya pribadi dan masyarakat. Yang keempat, pendidikan berlangsung seumur hidup. Yang kelima, pendidikan merupakan kiat dalam menerapkan prinsip-prinsip ilmu pengetahuan dan teknologi bagi pembentukan manusia seutuhnya. Selanjutnya, faktor-faktor pendidikan. Faktor tujuan. Yang pertama, sebagai arah pendidikan. Yang kedua, tujuan sebagai titik akhir. Yang ketiga, tujuan sebagai titik pangkal mencapai tujuan lain. Dan yang keempat, memberi nilai pada usaha yang dilakukan.